Sebelum melanjutkan video ini, agar kami tetap semangat dalam berbagi, silakan bantu kami untuk like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Yadistira Channel. Pada video ini kami ingin melanjutkan video yang sebelumnya terkait diagram garis. Pada kali ini saya ingin melanjutkan tentang diagram batang atau grafik bar. Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang, persegi atau persegi panjang yang menunjukkan berbagai informasi. Diagram batang terdiri dari dua sumbu sama, sumbu X adalah horizontal dan sumbu Y adalah vertikal. Diagram batang merupakan salah satu teknik penyajian data yang sering digunakan dalam beberapa hal, seperti menampilkan data penjualan suatu produk atau data pertanian. Secara pengertian, diagram batang adalah suatu diagram yang menggunakan batang-batang persegi atau balok untuk menampilkan suatu data untuk kepentingan perbandingan. Diagram batang biasanya digunakan untuk membandingkan lebih dari satu kegiatan. Bisa juga digunakan untuk menampilkan perubahan data penelitian selama periode waktu tertentu, sehingga pembaca atau audiens dapat dengan mudah memahami informasi terkait data yang ditampilkan oleh diagram. Batang-batang berbentuk persegi panjang pada diagram batang memiliki lebar yang sama dan saling terpisah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas secara lengkap mengenai apa itu diagram batang dan bagaimana cara membuatnya. Untuk lebih jelasnya, mari simak video kali ini, semoga bermanfaat. Tujuan diagram batang adalah untuk menampilkan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Dilansir dari Investopedia, tujuan dibuatnya diagram batang adalah untuk menyampaikan informasi kuantitas suatu kategori tertentu agar lebih mudah dipahami trennya. Data pada awalnya ditampilkan dalam bentuk tabel. Karena tabel sulit dibaca, maka dibuatlah grafik batang. Sedangkan pada diagram batang terlihat jelas mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Tren data dan analisis kuantitatif lainnya hanya dengan melihat diagram batang tersebut. Jenis-jenis diagram batang dalam menyajikan data berbentuk grafik batang ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Jadi ada 4 jenis diagram batang. Yang pertama, diagram batang vertikal, yaitu diagram yang menampilkan suatu hasil kegiatan pengumpulan data secara vertikal. Nama kategori pada diagram jenis ini ditulis pada sumbu horizontal, sedangkan frekuensi datanya digambarkan secara vertikal. Yang nomor 2, diagram batang horizontal, yaitu diagram yang menampilkan satu hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Pada diagram ini, nama kategorinya dicantumkan pada sumbu vertikal, sedangkan frekuensi datanya digambarkan secara horizontal. Yang ketiga adalah diagram batang majemuk, yaitu diagram yang menyajikan lebih dari satu kegiatan pengumpulan data, sehingga setiap kelas memiliki lebih dari satu diagram batang. Dan yang terakhir adalah diagram batang bertingkat, yaitu diagram yang menampilkan beberapa kegiatan dalam satu batang pada setiap kelasnya.
Terus bagaimana cara membuat diagram batang? Pada video kali ini saya akan memilih jenis batang yang majemuk, jadi membandingkan lebih dari 2 data. Secara umum cara membuat diagram batang ada 4 langkah. Yang pertama adalah menyiapkan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah dalam pembuatan diagram batang. Yang kedua adalah membuat garis horizontal untuk menempatkan kategori dan garis vertikal untuk menempatkan nilai frekuensi. Pastikan semua jarak setiap kategori sama agar mudah dalam pembacaan diagram. Kemudian langkah yang ketiga dalam pembuatan diagram batang adalah menandai puncak frekuensi masing-masing kategori sesuai data yang dimiliki. Kemudian langkah yang keempat adalah menggambar diagram batang masing-masing kategori dengan batas-batas yang sudah ditandai sebelumnya. Terus bagaimana cara membuat diagram pada Microsoft Excel? Secara umum kita menyiapkan data berdasarkan tabel yang pertama, kemudian kita pilih sebelumnya nomor 2 adalah kita blok dulu data tabelnya, baru kita klik chart, baru kita pilih diagram batang yang kita inginkan. Untuk mempermudah dan memahami dalam pembuatan diagram batang, mari kita simak cara penjelasan pembuatan diagram batang di Microsoft Excel. Langkah pertama adalah kita menentukan dulu data tabel yang akan kita buat data grafik batangnya. Pada video ini kami memberi contoh data usia dan masa kerja PT Yudhistira Indonesia Tbk. Di sini saya ingin membandingkan 2 data, yaitu antara usia dengan masa kerja. Di sini ada 6 karyawan, saya ingin membandingkan. Bagaimana? Kita lihat. Langkah kedua, kita blok data yang kita ingin buat grafik batangnya. Di sini yang saya blok adalah data usia masa kerja dan data usia karyawan. Dan kita insert chart, kita pilih diagram batang. Untuk tampilan grafik batang, jadi di sini ada 2 perbandingan. Warna biru adalah masa usia kerja karyawan, kemudian yang warna merah adalah masa kerja karyawan PT Yudhistira Indonesia Tbk. Ini untuk warna bebas sesuai selera kita.
langkah terakhir yaitu menyesuaikan antara frekuensi dengan data pengukuran. Jadi kita bisa modif sesuai dengan keinginan kita. Untuk font, ukuran font, warna, kita bisa sesuaikan dengan selera kita. Saya ulang kembali, dalam contoh video ini saya memberikan contoh diagram majemuk. Jadi seperti saya ulang kembali bahwa diagram batang ada 4, yaitu diagram batang vertikal, horizontal, batang majemuk, dan diagram batang bertingkat. Demikian video dari saya, penjelasan tentang pembuatan diagram batang atau grafik batang atau bar grafik. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.